Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pemerintah memastikan belum berencana untuk menaikkan harga BBM di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Dalam keterangannya, Sufmi Dasko menegaskan gejolak harga minyak dunia akibat perang Amerika-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah hingga saat ini belum berdampak terhadap kenaikan harga BBM dalam negeri. Dasko memastikan bahwa pemerintah juga tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Menurut Dasko, ketersediaan BBM dalam negeri hingga saat ini masih aman. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak khawatir dan tidak perlu panik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM. Pemerintah Israel berencana melakukan penyelidikan atas gugurnya 3 personel Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan dalam 2 hari terakhir. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan resminya menyebut insiden yang menyebabkan gugurnya 3 orang anggota TNI tersebut akan ditinjau secara menyeluruh guna mengetahui penyebab peristiwa itu. Israel mengklaim lokasi peristiwa yang menyebabkan gugurnya 3 orang anggota TNI berada di wilayah Lebanon Selatan yang notabene merupakan area pertempuran aktif antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah, sehingga diasumsikan bahwa insiden yang menyebabkan gugurnya 3 anggota TNI menjadi mutlak dipicu oleh tindakan Israel. Secara terpisah, Kepala Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengkonfirmasi pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia terkena ledakan di dekat Bani Hayan, sektor timur. Lacroix menegaskan pasukan penjaga perdamaian semestinya tidak menjadi sasaran serangan dari pihak yang bertikai.
This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, one seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. Gugurnya anggota TNI dalam insiden di Lebanon mendorong pemerintah Prancis mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada Senin kemarin meminta segera diselenggarakan rapat darurat Dewan Keamanan PBB menyusul insiden serius yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Barrot juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada keluarga korban serta menyerukan dilakukannya penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat kembali menegaskan tujuan operasi militer di Iran adalah untuk melumpuhkan persenjataan dan kemampuan militer Iran. Adapun Presiden Donald Trump tetap memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kesepakatan. Kantor Kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih kembali menegaskan penguasaan atas Selat Hormuz yang kini diblokade oleh Iran bukanlah target utama invasi Amerika Serikat ke Iran. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut prioritas utama Presiden Donald Trump dalam operasi militer di Iran adalah menghancurkan kemampuan militer Iran, termasuk angkatan laut, infrastruktur rudal, dan drone. Leavitt menyebut operasi militer Amerika Serikat di Iran juga untuk mencegah pengembangan senjata nuklir oleh Iran. As I've said repeatedly and as the President has laid out, the objectives of Operation Epic Fury are as follows: destroying the Iranian Navy, destroying their ballistic missiles, dismantling their defense industrial infrastructure that produces those weapons that have long threatened the United States and our allies, and then of course preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. The full reopening of the Strait is something the administration is working towards, but the core objectives of the operation have been clearly defined for the American people by the Commander-in-Chief. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan upaya mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat telah menuju arah yang lebih baik. Namun Trump tetap memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kesepakatan. Ia menyebut target potensial Amerika Serikat mencakup pembangkit listrik, ladang minyak, hingga fasilitas strategis seperti Pulau Kark. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Langkah strategis ini diambil sebagai jalur alternatif utama setelah Iran melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz yang melumpuhkan jalur perdagangan minyak dunia. Arab Saudi resmi mengaktifkan kapasitas penuh jalur pipa minyak Timur Barat guna mengamankan ekspor energi menuju wilayah Laut Merah. Jalur pipa Timur Barat milik Arab Saudi kini beroperasi dengan kapasitas penuh sebesar 7 juta barel per hari guna memitigasi dampak penutupan Selat Hormuz. Sekitar 5 juta barel minyak mentah kini diekspor melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah, sementara sisanya dialokasikan untuk kebutuhan kilang domestik. Meski telah dipersiapkan selama beberapa dekade, jalur sepanjang lebih dari 1.000 km ini dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Selat Hormuz yang biasanya dilewati 20 juta barel minyak setiap harinya. Selain minyak mentah, negeri petrodolar tersebut juga terus memacu ekspor produk olahan minyak dengan volume mencapai 700.000 hingga 900.000 barel per hari. Upaya ini menjadi tumpuan utama Arab Saudi dalam menjaga stabilitas pendapatan negara di tengah eskalasi konflik regional yang kian memanas pada 2026 ini. Namun, ketergantungan pada jalur Laut Merah tetap menyimpan risiko keamanan tinggi menyusul pernyataan keterlibatan kelompok Houthi asal Yaman dalam perang. Adapun, keamanan di wilayah Laut Merah kini menjadi perhatian serius setelah kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal komersial sebagai bentuk solidaritas terhadap pejuang Palestina. Aksi serangan ini kembali mengguncang perdagangan global dan meningkatkan risiko pengiriman energi melalui perairan tersebut. Pemerintah Arab Saudi kini terus memperketat pengawasan di sepanjang jalur pipa dan pelabuhan industri guna memastikan aliran energi tetap terjaga di tengah ancaman sabotase yang dapat memperburuk krisis energi dunia. Sebagai sumber IDX Channel.